Ini adalah wajah Desa Cinta Asih sebelum tahun 2020. Sebuah desa di Cianjur, Jawa Barat, yang dulunya jadi langganan bencana alam setiap tahun. Tempat ini pernah kena ujian berat, bahkan sampai 10 kali bencana, mulai dari longsor, banjir, angin puting beliung, sampai paling besar gempa bumi 3 tahun silam yang memporak-porandakan bumi Cianjur. Bahkan, puluhan hingga ratusan rumah rusak akibat bencana alam ini. Setiap tahun bencana selalu datang, sampai akhirnya pelan-pelan warga desa mulai menyadari bahwa ada yang salah dalam kehidupan mereka. Dari cerita para sesepuh desa, dulunya tak sedikit warga di sini terjerumus dalam kebiasaan buruk. Salah satunya judi dan sabung ayam yang sudah merajalela. Tapi Pejuang Langit, 5 tahun terakhir, Desa Cinta Asih berubah total 180 derajat. Kemaksiatan hilang, dan seluruh warganya sekarang makin dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkahnya, Allah berikan perlindungan dari bencana alam yang dahulu kerap menimpa warga desa ini. Masya Allah. Saya berusaha menemui warga dan mengulik lebih dalam tentang masa lalu yang kelam di desa ini. Pak, emangnya tuh dulu warganya udah kompak gotong royong seperti ini atau enggak, Pak? Jarang, kalau dulu jarang. Mungkin kalau sekarang ya udah kayak gini. Oke. Emang dulu warga-warganya gimana emangnya? Kalau dulu kadang-kadang ada sambung daya ayam. Ya Allah. Kalau dulu kurang beres lah kalau di sini. Bapak bisa tahu kalau dulu masyarakatnya kurang beres dari mana nih, Pak? Ya Bapak sendiri kan masyarakat kurang beres. Dulu suka juga. Suka ngapain nih? Sambung ayam. Wah, iya. Tapi sekarang udah enggak ya? Udah enggak. Dan sabung ayam itu udah nggak ada lagi sekarang? Enggak ada, sekitar 5 tahunan lah. Udah 5 tahun? Iya. Alhamdulillah. Jadi sekarang masyarakatnya udah sadar ya? Udah sadar semua. Kang, ini tangganya dibawa kemana nih, Kang? Di sini aja. Oh, geser ke sini ya? Yuk, saya bantuin ya, Kang. Oke. Bismillah. Nah, Pak Aming. Ya. Jadi kan tadi Bapak bilang ada sabung ayam. Iya. Sabung ayam di sini tuh rutin juga warganya? Kadang-kadang seminggu sekali, yang seringnya tiap hari. Tiap hari? Iya. Ya Allah. Jadi memang dulu sejahiliah itu ya? Iya. Aku sendiri kan pernah ketangkap polisi juga pernah, kehabisan uang pernah. Jadi Bapak dulu salah satu pelaku juga ya, udah ngerasain langsung ya? Nah, ya. Pada saat memang waktu itu masih ada sabung ayam, masyarakat juga masih jauh dari agama itu, ada perbedaan nggak dengan sekarang yang udah rukun seperti ini? Ya kalau perbedaan bisa dibilang lebih meningkat sekarang, enak sekarang. Dulu sampai sekarang jauh itunya perbedaannya. Assalamualaikum, Bu. Wah, ini saya lihat dari kejauhan nih. Iya. Dari tadi ibu-ibunya pada semangat banget nih gotong royong. Kalau ibu namanya siapa? Ibu Juju. Ibu Juju. Nah, kan saya dengar juga di Cianjur ini kan katanya juga sering ada gempa bumi, longsor. Iya, ada. Tapi gimana? Akhir-akhir ini masih sering kejadian nggak? Alhamdulillah sekarang kemarin juga ada angin kemarin mah tuh, ya angin. Nah, angin ribut. Itu sampai ada korban jiwa nggak? Tuh sebesar apa angin? Enggak, ributnya? tapi besar sekali anginnya. Tapi kalau di sini berhubung tiap malam minggu ada pengajian ya di desa, di balai desa itu. Itu alhamdulillah di sini biarpun ada apa juga, kemarin juga ada gempa nggak ada yang korban. Oh, alhamdulillah. Itu di sini alhamdulillah selalu dilindungi. Baik. Di sini ya. Setiap pekan ratusan warga turun tangan. Gotong royong bukan cuma buat bangun desa, tapi juga buat menguatkan persaudaraan yang dulu sempat renggang gara-gara jalan hidup yang melenceng. Sekarang, Masya Allah, desa yang dihuni lebih dari 5.000 jiwa ini penuh semangat baru. Mayoritas warganya petani dan berkebun. Nilai-nilai Islam tumbuh subur lewat pengajian. Warga Cinta Asih yakin desanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan cuma dari bencana. Tapi Allah juga berikan cintanya lewat keberkahan di tanah ini. Pertanian jadi subur dan hasil produksinya semakin berlipat. Terutama produksi singkong dan beras yang dahulu hanya bisa untuk konsumsi pribadi. Kini sudah bisa dijual keluar Cianjur.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak, wabarakatuh. permisi, salam kenal. Aduh, Ano. maaf guys. Nah, ngomong-ngomong nih lagi bersihin padi nih, Pak. Ini lahan punya siapa nih? Ini lahan pertanian milik desa, Pak. Oh. Nah, ini manfaatnya buat masyarakat juga, buat pengajian rutin, pisangnya, terus singkongnya, nantinya diolah buat pengajian. Buat ketahanan para warga desa ya? Iya, ketahanan pangan juga. Masya Iya. Allah. Tadi apa aja yang ditanam sini kan nih padi? Ada padi, Pisang. singkong, Singkong. ada jagung juga yang sebelah sana. Wah, banyak juga yang ditanam Iya, ya? Alhamdulillah. Wah, jadi manfaatnya balik lagi ke warga Yes, desa. iya, Luar betul biasa. sekali, betul. Masya Allah, Pejuang Langit, saya makin kagum waktu tahu ada kebun luas beberapa hektar yang hasil panennya nggak dijual loh. Semua buat keperluan desa dan warganya. Masya Allah, luar biasa. Dan ternyata tanah itu milik Dedi Kusmara, Kepala Desa Cinta Asih. Sosok di balik berubahnya desa ini menjadi desa penuh berkah. Banyak gak dapat bantuan dari desa? Alhamdulillah semenjak beliau jadi kades, beliau banyak membantu masyarakat. Saya juga pernah dibantu beliau waktu anak saya ke rumah sakit. Alhamdulillah dibantu juga uang transportnya, biayanya juga dibantu. Alhamdulillah beliau jadi kades. Alhamdulillah masyarakat senang, sejahtera. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lebih perhatian ya. Lebih perhatian, alhamdulillah. Pejuang Langit, gak nyangka ya, ternyata desa yang mengedepankan nilai-nilai Islam, damai dan banyak berkah ini dipimpin oleh sosok yang pernah jadi buronan, penjudi, bahkan seorang preman yang ditakuti. Sekarang saya mau temui sosok yang dimaksud. Assalamualaikum Kang Dedi. Waalaikumsalam, Bang. Wah, Masya Allah, Pejuang Langit. Ini dia orang yang saya cari-cari nih, Masya Allah. Pejuang Langit, Dedi memang lahir dari jalanan, tumbuh dari keluarga yang gak mampu. Bahkan masa kecilnya penuh dengan catatan kriminal. Tapi beliau sudah berhijrah. Bahkan Dedi berhasil menginspirasi warga untuk lebih giat beribadah dan merutinkan bertawasul agar terhindar dari bencana. Apa akhirnya yang memutuskan Akang untuk berhijrah? Untuk meninggalkan itu semua? Begitu saya sudah mempunyai anak yang kedua nih, yang perempuan. Nah, dari sana baru saya sadar. Gitu kan, saya mesti berhenti. Gitu. Ya. Jadi gini, waktu saya di dalam, waktu itu 2 hari setelah Idul Fitri. Baik. Saya satu kamar dengan pencuri ikan. Waktu itu dia dibesuk sama keluarganya. Baik. Dan sama anak perempuannya. Ya Allah. Yang masih umur balita. Begitu pas jam besuk habis, anaknya itu nggak mau lepas dari pangkuan bapaknya sambil menangis. Saya pengen sama bapak, saya pengen sama bapak, saya pengen sama bapak. Jadi intinya, saya nggak mau kejadian teman saya waktu itu terjadi pada anak saya. Pejuang Langit, kadang hidayah datang dari hal yang gak kita duga. Dedi mulai merutinkan sholat taubat, meminta maaf ke banyak orang, rajin ikut pengajian di desa, dan belajar agama dari para ustadz. Masya Allah. Kalau ada orang misalkan lagi nongkrong gitu, gak permisi aja dia udah sini tonjok gitu gitu. Tapi udah nikah, alhamdulillah pelan-pelan beliau dari hati sendiri mungkin ya. Kalau diarahkan kan sama ibu nggak bisa. Baik. Jadi beliau berubah dengan sendirinya. Masya Allah Kang ya. Selain masyarakat warganya di sini pada kompak gotong royong, ternyata alam Cinta Asih ini, wah Masya Allah Pejuang Langit. Indah sekali. Namanya juga Cinta Asih. Wah, namanya juga Cinta Asih. Cinta Asih. Ini salah satu bukti sisa bencana longsor yang terjadi akibat gempa dahsyat di tahun 2022. Waktu gempa itu, Dedi masih awal-awal jadi pemimpin. Tapi Masya Allah, Allah langsung uji beliau supaya jadi pemimpin yang amanah dan kuat. Dari ujian itu, dia makin dipercaya warganya. Semangatnya bikin desa ini bangkit terus. Tapi alhamdulillahnya nih, nggak ada korban jiwa ini. Alhamdulillah enggak. Wah, Masya Allah. Alhamdulillah selama, mohon maaf mudah-mudahan enggak ke depannya juga. Ya. Gempa terdahsyat kemarin di tahun 2022. Ya, 22 kalau nggak salah gempa terdahsyat di Cianjur.
terus bencana lainnya, longsor, angin puting beliung. Warga kami tidak pernah ada yang meninggal dunia akibat bencana. Alhamdulillah. Dulu itu warga-warga di desa Cinta Asih kan sempet Pak ya, ada yang main judi, sabung ayam. Tapi alhamdulillah sekarang udah berubah Pak. Itu mungkin dengan izin Allah. Jenis perjudian apapun di Cinta Asih sekarang udah nggak ada. Alhamdulillah. Judi-judi yang bersifat kartu seperti itu, sabung ayam udah nggak ada. Alhamdulillah. Dan mereka pun ikut terjun membantu kerja bakti ataupun gotong royong membenarkan jalan yang longsor ini. Baik. Mereka turun tangan langsung. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pejuang Langit, bertawasul ini bikin saya ingat cerita dari guru saya dulu. Katanya, memohon kepada Allah melalui perantara dibenarkan dalam agama, terutama melalui perantara amal terbaik kita. Rasulullah SAW bercerita tentang 3 orang yang terjebak dalam gua. Masing-masing bertawasul dengan amalan terbaik mereka. Lalu batu penutup gua pun bergeser hingga mereka bisa keluar. Nah, Kang Deddy, ini tuh pengajiannya itu ada di beberapa titik atau bagaimana? Di beberapa titik. Jadi di setiap kampung yang ada di wilayah Desa Cinta Asih ini selalu rutin melakukan pengajian tiap hari. Oke. Oh, jadi berarti Kang Deddy ini keliling-keliling juga ya? Ya. Setiap kali ada undangan pasti hadir? Ya, hadir. Doa kami itu selalu menuju atau dikhususkan kepada seluruh warga masyarakat Desa Cinta Asih supaya diberi keselamatan dan kesehatan. Pejuang Langit, kini saya paham kenapa desa yang dulunya dikenal negatif, kini justru jadi desa yang penuh berkah. Kalau kata guru saya, rahasianya ada pada para warga dan pemimpin yang mengubah dirinya. Kata guru saya lagi, Allah pernah berjanji, jika warga sebuah daerah takut dan taat pada Allah, akan dibuka pintu-pintu keberkahan di kampung itu. Allah berfirman, sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Kang Deddy, ya, pengajian udah, ngebantu-bantu warga juga udah. Nah, saya kepengen tahu nih Kang, apa yang membuat Kang Deddy itu tetap istiqomah supaya nggak balik lagi ke dunia yang kelam dulu, Kang? Jadi begini mungkin, saya udah susah payah mencapai titik ini. Baik. Jadi kalau misalkan saya kembali lagi ke masa dulu, perjuangan saya selama ini percuma. Nah, Kang, untuk itu kan supaya tetap istiqomah tadi tuh, tentunya ada amalan yang selalu menguatkan diri Akang tuh supaya tetap istiqomah, jangan sampai kendor. Ada nggak amalan harian yang bisa di-share ke kita? Saya selalu mengamalkan baca bismillah. Baca bismillah. Baca bismillah dengan sholawat itu aja. Dengan status yang diamanahkan kepada beliau, Deddy ingin desa yang ia pimpin makmur dan keamanannya terjamin. Ia ingin membalas rasa bersalahnya di masa lalu dan tak ingin terulang kembali. Pejuang Langit, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji, pintu untuk berubah dan kembali ke jalannya selalu terbuka luas. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya mengampuni dosa, tapi mengubahnya menjadi pahala jika pertaubatannya dilakukan secara tulus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan amal saleh, maka kejahatan mereka akan Allah ganti dengan kebaikan. Pejuang Langit, tak pernah ada kata terlambat untuk berubah ke arah yang lebih baik. Seperti warga desa Cinta Kasih yang dulunya sering ditimpa bencana alam, kini sudah bertaubat dan meninggalkan maksiat. Dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, bencana pun akhirnya mereda. Dahsyatnya Islam itu di situ, tidak pernah memaksakan orang ya. Kan Allah kasih rezeki masing-masing ya. Kang, punten Kang, sakit nggak sih Kang? Sakit. Wah, nah saya tuh pengen tahu kenapa sih Akang tuh memutuskan untuk menghapus tato ini Kang? Yang pertama takut diikutin sama anak.